Salam, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam renungan harian Resort GKI Puruk Cahu. Saya Pendeta Tesi Irawati, melayani di Jemaat GKI Gloria Sungai Lunuk. Saya akan mengajak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menjaga tidur kami tadi malam. Dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, semata-mata karena anugerah-Mu. Kami akan mendasari seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini dengan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberi pemahaman, pengertian, hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan bagi kami semua untuk semakin mengenal Tuhan Yesus, agar kami terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan demikian, terdapat dalam Mazmur 67, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8, dengan perikop nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara-saudara, sebagian besar orang pasti berharap hidupnya minta diberkati oleh Tuhan. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Tapi apakah kita tahu mengapa Tuhan memberkati kita? Sesungguhnya kita dipanggil untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Kita tidak boleh hanya hidup bagi diri kita sendiri dan untuk diri sendiri. Tetapi kita dipanggil, diselamatkan, diberkati oleh Allah supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Untuk lebih memahami, kita dipanggil untuk bisa menjadi berkat melalui firman Tuhan hari ini di Mazmur 67 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Di mana pemazmur mengetahui bahwa berkat itu bukan hanya untuk dirinya. Pemazmur paham betul bagaimana seharusnya ia mengelola berkat yang berasal dari Tuhan. Dan apa yang mau disampaikan oleh pemazmur melalui pemahaman Alkitab hari ini, pelajaran yang paling berharga ada 4 hal. Yang pertama adalah berkat itu sumbernya dari Allah dalam Mazmur 67 ini. Dan kita bisa melihat ada 3 kali pemazmur ini mengatakan tentang Allah memberkati kita di ayat 2, ayat 7, dan ayat yang ke-8. Mengapa disebutkan berulang-ulang kali? Dan ini menunjukkan bahwa ada yang sangat penting untuk kita bisa perhatikan. Itu sebabnya ketika pemazmur berkata Allah memberkati kita, maka hal ini mau menegaskan oleh si pemazmur bahwa Allah itu sumber berkat dalam hidup kita. Sumber berkat itu tidak ada pada yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini untuk memberi berkat kepada kita.
Pemazmur menegaskan bahwa sumber berkat dalam hidup kita hanya satu, yaitu Allah. Yang kedua adalah mintalah berkat itu kepada Allah. Setelah kita memahami, mengerti bahwa Allah itu sumber berkat bagi kita, maka sudah seharusnya kita meminta berkat dari Allah saja. Dan pemazmur menegaskan di ayat kedua, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Jadi bagian firman Tuhan ini mau mengatakan dengan sangat jelas bagi kita bahwa pemazmur meminta berkat kepada Allah bagi hidupnya. Karena ia tahu bahwa Allah itu sumber berkat. Oleh karena itu menjadi salah kalau kita sudah tahu tetapi kita minta pertolongan kepada yang lain. Dan hal yang seperti ini merupakan perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa? Kita pasti diberkati oleh Allah. Pemazmur di sini menegaskan di ayat 7 dan 8 dikatakan tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Saudara-saudara, bagian firman Allah ini mau menunjukkan Allah memberkati umatnya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, dan ketika kita meminta berkat dari Dia, maka Allah sendiri pasti memberkati kita. Dan yang keempat adalah kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pemazmur dalam ayat 3 dan 6 di sini menegaskan bahwa ketika mereka diberkati oleh Allah, maka mereka tidak menikmati berkat itu hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan juga mereka berbagi berkat kepada orang lain, kepada sesama, kepada suku yang lain, dan juga kepada bangsa-bangsa. Dan melalui tugas dalam setiap ladang pengabdian kita, hendaklah kita sekalian dipanggil menjadi berkat bagi banyak orang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini Tuhan, betapa Engkau luar biasa dalam mewartakan firman-Mu, mengajarkan kami sekalian bahwa hanya Tuhan Yesuslah sumber berkat bagi kami. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini kami mohon berkat, anugerah dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Bahkan segenap aktivitas kegiatan kami pada hari ini Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkannya semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan diberkatilah jemaat-Mu, Carokus Jemaat GKE Immanuel Tumbang Baloi pada saat ini bersama dengan pendeta, Bapak Ibu Penetua Diakon, serta jemaat Tuhan. Allah yang memahami dan mengerti betul akan pergumulan, akan persoalan kehidupan mereka, dan kiranya Tuhan selalu menopang serta mencukupkan mereka dalam segala sesuatu, bahkan bersama-sama memiliki sinergi yang kuat yang membangun satu dengan yang lain, sehingga baik pekerja gerejamu, pendeta, penetua dan diakon bersama dengan jemaat boleh membangun jemaatmu untuk semakin bertumbuh dalam kasih Kristus dan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Resort GKE Pruk Cahu dari Bapak Ketua Resort beserta dengan rekan-rekan sekerja lainnya yang ada di kawasan Resort GKE Pruk Cahu ini yang bersama-sama melayani. Tuhan selalu berikan kekuatan, hikmat dan pertolongan kepada kami semua agar kami boleh bersama-sama juga melayani di setiap jemaat yang kami layani. Kiranya tangan Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, sehingga apapun menjadi persoalan pergumulan di setiap jemaat kami Tuhan, Allah selalu beserta dengan kami karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah sumber berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Diberkati juga pemerintah kami Tuhan, agar pemerintah kami ini semakin pakai jadi alat di tangan Tuhan, bahkan pula jemaat Tuhan boleh diberkati, masyarakatnya diberkati. Dan sepanjang hari ini Tuhan Yesus, kami ingin juga menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang akan kami jalani. Tuhan yang menolong,
Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kami, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga hidup kami senantiasa boleh berkelimpahan dalam berkat Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Kami selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dengan segenap kerendahan hati pada saat ini, Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan doa permohonan kami di dalam nama-Mu yang kudus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama pada saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.